Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Faya ikhwatal iman, rahimani Allahu wa iyyakum. Sekarang kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang 10 dasar ilmu faraid, atau yang sering diistilahkan dengan al-mabadi al-asharah. Ya, kita mulai dari al-mabda atau dasar yang pertama, yaitu al-hadd atau pengertian. Jadi apakah pengertian dari ilmu waris? Di sini ana akan menyebutkan dua pengertian, ya. Yang pertama, ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui siapa yang dapat warisan dan siapa yang tidak dapat warisan serta bagian setiap ahli waris. Adapun pengertian yang kedua, dan ini adalah pengertian yang disebutkan oleh Syekh Faiz di dalam kitab beliau. Kata beliau, ilmu waris adalah ilmu yang mencakup kaidah-kaidah fikih dan juga perhitungan untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan muwarisnya. Muwaris yaitu orang yang meninggalkan warisan. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya ilmu waris itu mencakup dua hal. Yang pertama yaitu teori fikihnya, ya, teori fikih faraid. Dan ini sama seperti fikih-fikih yang lainnya. Adapun untuk bagian yang kedua yaitu tentang perhitungan atau hisab, ya. Nah, biasanya untuk orang umum itu lebih kita arahkan untuk mempelajari tentang fikih faraidnya. Sementara untuk perhitungan itu lebih diarahkan kepada para tulabul ilm atau para penuntut ilmu. Karena dalam masalah perhitungan di situ butuh keseriusan dan juga ketelitian atau penguasaan yang lebih. Nah, kitab yang ditulis oleh Syekh Faiz ini ya lebih banyak mencakup masalah perhitungan, walaupun tentang masalah fikih juga beliau sebutkan hanya saja dengan ringkas. Apa tujuan dari ilmu ini? Yaitu untuk mengetahui bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan mewarisnya. Nah, itulah tujuan dari ilmu waris. Nah, kemudian yang kedua atau dasar yang kedua yaitu al-maudu' atau pokok pembahasan. Jadi apakah yang dibahas di dalam ilmu waris? Pokok pembahasan ilmu waris adalah harta peninggalan dan bagian-bagian setiap ahli waris dari harta peninggalan tersebut. Artinya, yang menjadi pokok pembahasan inti dari ilmu waris adalah harta peninggalan, bagaimana cara membaginya. Namun kalau tidak ada harta peninggalan, maka tentunya tidak ada ilmu waris. Adapun yang ketiga adalah buah atau manfaat dari mempelajari ilmu waris. Manfaat dari mempelajari ilmu waris adalah menyampaikan hak setiap ahli waris dari harta peninggalan. Nah, maka dari sini orang yang tidak mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris, maka sangat rentan mengambil hak orang lain. Ya, maka sangat penting agar kita mempelajari ilmu faraid sebelum membagikan warisan. Yang keempat yaitu al-fadl atau keutamaan mempelajari ilmu faraid. Ya, di antara keutamaan dan urgensinya, pertama, Allah sendiri yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang mana Allah menyebutkan rincian tentang pembagian harta warisan itu di dalam Al-Quran. Ya, khususnya 3 ayat, yaitu surah An-Nisa ayat 11, 12, dan ayat 176. Kemudian Nabi juga SAW mendorong para sahabat untuk mempelajari ilmu faraid dan juga mengajarkannya. Di antara dalil yang menerangkan hal tersebut yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia,
dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi mereka tak mendapatkan seorang pun yang mengabarkan kepada mereka hukumnya. Dan ini ya bisa kita lihat pada realita yang ada. Betapa banyak ya orang yang ditinggali oleh orang tuanya, misalnya harta warisan, sementara mereka tidak tahu bagaimana cara membagi warisan. Ya, akhirnya terjadilah kezaliman di antara mereka. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena itu separuh ilmu, serta akan dilupakan dan ilmu pertama yang akan dicabut dari umatku." Nah, walaupun hadis ini statusnya lemah atau dhaif, tetapi para ulama sering menyebutkannya di dalam pembahasan keutamaan mempelajari ilmu faraid. Nah, nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud separuh ilmu yang disebutkan di dalam hadis ini. Baik, seterusnya adapun nisbah, ya, nisbah ini maksudnya adalah hubungan ilmu faraid dengan ilmu yang lainnya. Ilmu faraid itu termasuk ilmu syariat secara umum dan termasuk ilmu fikih secara khusus. Maka dari sini kita mengetahui ilmu faraid itu termasuk salah satu cabang dari ilmu fikih. Kemudian al-wadi' atau peletak atau pencetus, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian nama, ya, al-ism, ya, nama dari ilmu ini ada 3, yaitu ilmu faraid atau ilmu tarikat atau ilmu mawaris. Semuanya maknanya sama. Baik, kemudian sumber al-istimdad, yaitu dari manakah ilmu faraid ini diambil? Sumbernya adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan ijtihad para sahabat. Kemudian al-hukum, yakni hukum mempelajari ilmu ini. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Nah, yang terakhir adalah al-masail atau permasalahan, yaitu cara pembagian warisan kepada ashabul furud, kepada asabah, dan juga al-hajab dan lain-lainnya. Dan ini sudah kita sebutkan pada pertemuan atau pelajaran yang pertama. Nah, inilah 10 dasar dari ilmu faraid. Nah, kemudian kita tutup tentang pembahasan makna ilmu faraid adalah setengah ilmu. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Ya, para ulama berbeda pendapat tentang makna setengah ilmu menjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan maksud setengah di sini adalah salah satu dari 2 bagian, walaupun tidak sama besar. Jadi ilmu faraid adalah salah satu bagian ilmu, sedangkan ilmu yang lain satu bagian yang lain. Ada juga yang mengatakan karena manusia pasti mengalaminya. Karena semua orang akan meninggal, maka dibutuhkan ilmu faraid untuk membagikan warisannya. Ya, ada juga yang mengatakan karena manusia ada 2 kondisi. Kondisi hidup dan kondisi meninggal. Nah, ilmu faraid itu terkait dengan hukum-hukum orang yang meninggal, sementara ilmu yang lain terkait dengan hukum-hukum orang yang masih hidup. Ada juga yang mengatakan karena hukum-hukum itu diambil dari nas dan qiyas, sementara faraid hanya diambil dari nas. Dan pendapat terakhir ada yang mengatakan karena sebab kepemilikan ada 2 macam. Pertama, kepemilikan dengan pilihan, yaitu sesuatu yang mungkin ditolak, yaitu dengan akad maksudnya, seperti jual beli, pemberian, dan sebagainya. Adapun yang kedua, kepemilikan secara otomatis, yaitu sesuatu yang tidak mungkin ditolak, artinya tanpa akad dia sudah memiliki harta tersebut. Contohnya seperti warisan. Ya, wallahu taala a'lam.